Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengembangan penilaian. A. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Tujuan penilaian: A. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. B. Mengetahui keberhasilan proses pendidik dan pengajar di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. C. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaan. D. Memberikan tanggung jawab dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip penilaian. A. Dalam penilaian hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas aplikabilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. B. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses program belajar mengajar. C. Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifat komprehensif. D. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Prosedur penilaian. A. Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. B. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. C. Menyusun alat-alat penilaian baik tes maupun non-tes yang cocok digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pengajaran. D. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yakni untuk kepentingan mendeskripsikan kemampuan siswa, kepentingan perbaikan pengajaran, kepentingan bimbingan belajar, maupun kepentingan laporan tanggung jawab pendidikan. Bentuk penilaian. 1. Tes. Tes adalah alat pengukur berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. 2. Prinsip-prinsip tes. A. Tes hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. B. Mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan belajar yang diajarkan. C. Mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan. D. Dirancang sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 3. Macam-macam tes. 1. Tes menempatkan, yaitu tes untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak didik. Kemampuan tersebut dapat dipakai untuk meramalkan kemampuan peserta didik pada masa mendatang sehingga kedepannya dapat dibimbing, diarahkan, atau ditempatkan pada jurusan yang sesuai dengan kemampuan dasarnya. 2. Tes formatif, yaitu tes yang diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit belajar yang telah diajarkan. 3. Tes sumatif, disebut juga tes akhir semester atau evaluasi belajar terhadap akhir. Tes ini bertujuan mengukur keberhasilan belajar peserta didik secara menyeluruh. 4. Tes diagnostik, digunakan untuk mengetahui sebab kegagalan peserta didik dalam belajar. Berdasarkan bentuknya, tes dibagi menjadi dua macam, yaitu tes tulis dan tes lisan. Tes tulis
termasuk dalam kelompok tes verbal, ialah tes yang soal dan jawaban yang diberikan oleh siswa berupa bahasa dan tulisan. Tes tulis secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, tes objektif. Bentuk soal jawaban singkat dan bentuk soal benar salah. 2. Tes subjektif. Tes uraian bebas dan tes terbatas dan berstruktur. 2. Tes lisan. Tes ini termasuk kelompok tes verbal, yaitu tes soal dan jawabannya menggunakan bahasa lisan. Di dalamnya terdapat yang pertama, dapat digunakan untuk menilai kepribadian, kemampuan penguasaan pengetahuan peserta didik. B. Jika peserta didik belum jelas dalam pertanyaan yang diajukan, pendidik dapat mengubah pertanyaannya sehingga dimengerti. C. Dari sikap dan cara menjawab pertanyaan, pendidik dapat mengetahui apa yang tersirat di samping apa yang tersurat dalam jawaban. D. Pendidik dapat menggali lebih lanjut jawaban peserta didik sampai mendetail sehingga mengetahui bagaimana yang paling dikuasai oleh peserta didik. E. Tempat untuk mengukur kecakapan. F. Pendidik dapat mengetahui secara langsung hasil tes seketika. Di samping kelebihan tersebut, tes ini juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Antara lain, A. Apabila hubungan antara pendidik dengan peserta didik kurang baik, misalnya tegang, menakutkan, dan sebagainya, akan mempengaruhi objektivitas hasil. B. Keadaan emosional peserta didik sedang dipengaruhi oleh kehadiran pribadi pendidik yang dihadapinya. C. Pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik sering tidak sama jumlahnya maupun tingkat kesukarannya. D. Membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakannya. E. Kebebasan peserta didik menjawab pertanyaan menjadi berkurang, sebab seringkali pendidik memotong jawaban sebelum pemikirannya dituangkan seluruhnya. F. Seringkali pendidik terlalu cepat menyimpulkan sebelum ia selesai menjawab. D. Pendidik dalam memberikan penilaian sering berpengaruh oleh kepribadian peserta didik. 3. Tes tindakan. Tes tindakan adalah tes di mana respon atau jawaban yang dituntut dari peserta didik berupa tindakan, tingkah laku konkret, alat observasi yang digunakan untuk melakukan tes ini. Tes ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari tes ini, yang pertama, tes tepat untuk mengukur aspek psikomotor. Yang kedua, tepat untuk mengetahui sikap yang merefleksi dalam tingkah laku sehari-hari. Yang ketiga, pendidik secara langsung dapat mengamati dengan jelas jawaban-jawaban sehingga lebih mudah dalam memperhatikan penilaian. Tes tindakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Tes tindakan yang partisipatif, yakni pada saat pendidik melakukan penilaian, ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan peserta didik sehingga dapat menghayati kualitas perilaku peserta didiknya. B. Tes tindakan yang tidak partisipasi. Tes tindakan yang dilakukan tanpa partisipasi artinya pendidik memisahkan diri dan mengambil jarak dengan peserta didik. Pendidik hanya sebagai pengamat. Yang keempat, tes standar. Tes standar secara sempit adalah tes yang disusun oleh tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. B. Pengertian portofolio. Penelitian portofolio merupakan kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai atau memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik pada pembelajaran tertentu. A. Manfaat portofolio. Portofolio mengkaji atau memberikan bukti yang jelas atau lebih lengkap tentang kinerja siswa dari hasil tes
di kelas. Portofolio dapat berupa catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik. C. Prinsip penilaian portofolio. Berbeda dengan penilaiannya, keterlibatan peserta didik dalam penilaian portofolio berupa sesuatu yang harus dikerjakan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah, antara lain saling percaya, kerahasiaan bersama, memiliki milik bersama, kepuasan, kesesuaian, proses dan hasil. D. Pemilihan isi portofolio. Sebelum membuat portofolio, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan dan seterusnya jenis portofolio. Yang kedua, menentukan isi kandungan portofolio. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan atau sumber portofolio dan bagaimana caranya. Yang keempat, menentukan bagaimana portofolio dinilai. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.